Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2025. Bersama saya Pendeta Ditul Saryanto, kita akan merenungkan Sabda Tuhan sebagai dasar penguatan dalam kehidupan kita berkeluarga, melalui sebuah tema yaitu keluarga yang bertumbuh. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Sembah dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk kebaikan yang selalu Tuhan beri atas hidup kami. Demikian juga saat ini, Tuhan telah memberi kami waktu untuk kami merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan di dalam perenungan kami, dan jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang mau mewujudkan dan melakukannya di tengah-tengah hidup kami. Kami mau serahkan ya Bapa perenungan kami saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang melampaui setiap keterbatasan kami dan memampukan kami untuk menerima sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai dengan ayat 15. Matius 10 ayat 5 sampai dengan ayat 15, yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Yesus mengutus ke-12 murid. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jadi, jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu berbalik kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah ya mereka yang mendengarkan dan yang melakukannya. Haleluya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan orang, gitu ya. Mungkin itu sebuah perumpamaan yang sering kita dengar. Karena ketika besi ketemu besi itu, ketika bertemu ya mungkin akan ada sesuatu yang gesekan dan lain sebagainya. Tetapi hal itu akan membuat besi itu menjadi semakin tajam. Demikian juga dengan orang. Ketika seseorang bertemu dengan orang lain, mungkin akan ada gesekan, ada konflik, ada mungkin pertentangan yang terjadi. Tetapi justru ketika kita berjumpa dengan orang, maka disitulah terjadi sebuah pertumbuhan. Kita bertumbuh, kita mengenal orang, kita mengenal karakter orang, kita mengenal pengetahuan yang baru, cara berpikir yang baru, dan itulah yang membuat kita bertumbuh. Akan tetapi persoalannya adalah, kita seringkali membatasi diri kita, dan kita enggan, atau kita hanya membatasi, saya hanya ingin bertemu dengan orang yang begini, orang yang begitu, yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Padahal kalau kita sadar, ketika kita bertemu atau berjumpa dengan seorang yang dalam tanda kutip tidak kita harapkan, sebenarnya pada saat itu juga kita sebenarnya bisa belajar banyak dari orang itu. Baik orang yang dalam tanda kutip kita sukai, ataupun orang yang tidak kita sukai. Sama-sama kita bisa belajar di dalamnya. Tapi seringkali kita membatasi perjumpaan kita atau pergaulan kita kepada orang yang hanya kita sukai saja. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam teks yang kita baca saat ini, kita digambarkan tentang bagaimana Tuhan Yesus mengutus ke-12 rasul
untuk memberitakan berita tentang kerajaan surga. Tapi yang mau kita lihat adalah tentang ada kota atau ada rumah, ada orang yang mau menerima kedatangan mereka, tapi digambarkan juga mungkin juga ada orang yang tidak mau menerima mereka. Nah, kalau yang tidak mau menerima mereka, Yesus mengatakan bahwa kota itu akan mendapatkan sebuah dalam tanda kutip hukuman yang sangat berat. Bahkan dikatakan apa yang diterima oleh Sodom dan Gomora itu jauh lebih ringan daripada yang akan diterima oleh mereka yang menolak para rasul itu. Nah, pertanyaan refleksinya adalah kita dalam keluarga kita akan bertumbuh seperti apa? Bertumbuh secara apa? Bertumbuh dengan apa yang kita terima dari Tuhan? Atau kita mau menerima Tuhan di dalam keluarga kita, ataukah kita mau menolaknya? Atau kemudian kita akan memilah, kalau yang kita suka dari Tuhan kita terima di keluarga kita, tapi kalau yang tidak kita suka dari Tuhan, kita akan tolak. Misalnya, kalau Tuhan menjanjikan berkat, kita terima. Tapi kalau Tuhan menjanjikan sebuah peringatan, kita akan menolaknya, karena bagi kita itu nggak enak. Nah, padahal Yesus mau mengatakan kepada para murid bahwa dia harus memberitakan kepada semua kota itu, dan kota itu harusnya menerima mereka. Tapi persoalannya ada yang nggak mau menerima. Ada orang-orang yang nggak mau menerima kehadiran mereka. Nah, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan kalau kemudian kita hanya memilih mana firman Tuhan yang kita mau, mana firman Tuhan yang tidak kita mau. Kita tidak kemudian menerima dalam keluarga kita itu secara keseluruhan, secara menyeluruh. Misalnya saja, ketika di dalam rumah, Tuhan mengatakan bahwa kita harus menghormati setiap orang yang ada dalam rumah. Tetapi pada akhirnya kita mungkin sebagai orang tua merasa bahwa saya yang harus dihormati. Saya nggak akan, kalau saya menghormati anak saya itu namanya ya nggak seharusnya begitu. Harusnya mereka lah yang harus menghormati saya karena saya yang lebih tua. Padahal Tuhan mengatakan bahwa kamu harus saling menghormati satu dengan yang lain. Nah, ini kan sesuatu yang kemudian yang kita hidup itu berbeda. Tuhan mengatakan apa, tapi yang kita terima apa? Kalau Tuhan mengatakan, keluargamu akan diberkati. Kita dengan sukacita menerima, keluargaku diberkati. Tetapi kalau kita disuruh untuk menghargai satu dengan keluarga, kita disuruh untuk menghormati satu dengan yang lain, kita diminta untuk saling melayani dalam keluarga kita satu dengan yang lain, tapi kita mengatakan, itu bukan tugas saya. Berarti dalam keadaan itu, kita hanya memilih dan kita pada sebagian sikap kita menolak kehadiran Tuhan di tengah keluarga kita. Dan ketika kita sudah menolak kehadiran Tuhan melalui firman-Nya, melalui perenungan kita dalam keluarga kita, dan kita membatasi itu, maka kita tidak akan pernah menjadi keluarga yang bertumbuh. Kita nggak akan pernah bisa kemudian menajamkan keluarga kita menjadi keluarga yang semakin tangguh, menjadi keluarga yang semakin bertumbuh, yang bisa punya keterikatan yang lebih kuat satu dengan yang lainnya. Ketika kita hanya memilah dan memilih mana yang mau kita pakai firman Tuhan itu, mana yang tidak mau kita pakai. Kiranya kita boleh menjadi keluarga yang bertumbuh dan kita bukan menjadi keluarga yang menolak kehadiran Tuhan melalui firman dan juga perenungan yang kita dapatkan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami saat ini bersyukur Tuhan sudah menghadirkan keluarga di tengah kami dan Tuhan mengingatkan kami kembali tentang bagaimana kami harus bertumbuh di dalam keluarga kami. Bagaimana kami harus menerima Engkau, menerima setiap perkataan dan firman-Mu, menghidupi itu semua dalam keluarga kami. Namun seringkali kami sering memilah dan memilih mana firman yang mau kami terima, mana firman yang mau kami tolak. Ajar kami ya Tuhan untuk menerima kehadiran-Mu sepenuhnya di dalam keluarga kami. Meskipun mungkin berat bagi keluarga kami, meskipun mungkin juga susah untuk kami hidupi, tetapi ajar kami untuk belajar dan mau bertumbuh di dalam Engkau. Ya karena itu ya Bapa, kami serahkan kehidupan keluarga kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan saat ini kami mau menyerahkan pergumulan-pergumulan kami, secara khusus bagi saudara-saudara kami yang oleh karena usia ataupun juga sakit yang dirasakan, dialami saat ini, mereka sedang bergulat dengan kesembuhan dan kesehatan mereka. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kon Mariatin Subarti, Bapak Saharun, Bapak Barti Benyamin,
Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Christian Doriwu, Ibu Sarti Putri Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Edmartini Rusti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Sulistianto Biaki, Bapak Cahyo Mutati, Ibu Titing Santoso, Saudari Dita Kristiani, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Ernita Nesip, Ibu Pratiwi Hadi Wahyono, Ibu Rani Ayu Afianti, anak Nasya Lana Putri dan juga saudara kami yang lain. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam pergumulannya hanya kepada Tuhan saja. Kiranya Engkau yang memberkati setiap upaya yang mereka lakukan untuk mendapatkan kepulihan dan kesembuhannya. Kami percaya Tuhan Engkau tidak tinggal diam, kami percaya Engkau mendampingi dan mengiring mereka di dalam setiap upaya kesehatan yang saat ini sedang mereka kerjakan. Bapak, kami juga menyerahkan untuk pergumulan-pergumulan kami yang lain. Pergumulan kami dalam keluarga, dalam pekerjaan, sekolah, dan juga setiap hal yang kami alami saat ini. Tuhan, kami menyerahkan diri kami dalam keberadaan kami, sepenuhnya juga hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, inilah seruan kami, yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.